Horas, Bapak Ibu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan kita hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, yaitu dari kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak cara Allah untuk menyelamatkan umatnya. Dan sangat sering cara Allah itu unik dan sulit terjangkau oleh pemikiran ataupun pemahaman manusia. Allah mempunyai caranya tersendiri. Dan cara itu adalah cara yang terbaik untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi manusia sering tidak sabar. Manusia sering mengandalkan ataupun berdasarkan keinginan di dalam dirinya sendiri, sehingga sulit untuk memahami kehendak ataupun cara Allah untuk memberikan keselamatan kepadanya. Dan sering sekali akibat dari manusia yang mengandalkan pikiran dan tidak sabar itu tadi, membuat dia khawatir, membuat dia takut. Padahal sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan cara keselamatan untuk manusia itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang bisa kita lihat juga di dalam firman Tuhan kita ini. Bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan, untuk memelihara umatnya Israel. Dikatakan bahwa Dia akan membangkitkan nabi-nabinya dari tengah-tengah umatnya. Tentu saja melalui nabi yang dibangkitkan oleh Allah itu, itulah yang akan menyampaikan, yang akan memberitakan firman Allah di tengah-tengah umat Israel pada saat itu. Itu sebabnya Allah mengatakan di dalam firman Tuhan ini, nabi itulah yang harus mereka dengarkan. Karena apa yang disampaikan oleh nabi itu adalah untuk keselamatan, dan yang disampaikan nabi itu adalah firman Tuhan. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana perjalanan umat Israel setelah mereka keluar dari Mesir sampai menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Mereka banyak sekali bersungut-sungut. Begitu juga di dalam perjalanan bangsa Israel, di mana kehadiran nabi di tengah-tengah umat Israel yang sesungguhnya menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan, dan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi mereka sering juga tidak percaya, sering tidak mendengarkan, sehingga mengakibatkan umat itu di dalam penderitaan, menyembah berhala-berhala dan menghadapi kesusahan. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan di sini kepada umat Israel, di saat mereka akan sampai ke tanah perjanjian, mereka harus mendengarkan nabi yang akan dibangkitkan Allah di tengah-tengah umat Israel itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kita adalah seorang nabi, adalah juga seorang imam, adalah juga Dia seorang raja. Tetapi bahkan lebih dari situ, Dia tidak hanya sebatas itu saja,
tetapi dia adalah Mesias, anak Allah yang memberikan keselamatan kepada dunia dan kepada seluruh umat yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah, lahir dari tengah-tengah umat Israel, dari tengah-tengah bangsa Yahudi itu juga. Oleh karena itu sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus juga yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan kita ini. Bahkan dia lebih dari seorang nabi itu. Dia yang datang, lahir ke dunia ini untuk memberikan keselamatan. Dan dia sudah bangkit. Dan dia sudah naik ke surga. Dan dia yang kita nantikan kedatangannya untuk memberikan kesempurnaan keselamatan kepada dunia ini, terutama kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu dikatakan berdasarkan firman Tuhan kita di sini, Tuhan Yesus Kristus itulah yang kita dengarkan. Di perjanjian lama di dalam firman Tuhan kita ini dikatakan nabi. Di perjanjian baru janji sudah diperbaharui. Tentu saja maksudnya adalah Kristus itulah yang harus kita dengarkan pada saat ini. Ajaran-ajarannya, perkataan-perkataannya, itulah yang harus kita dengarkan. Itu yang harus kita percayai dan kita ikuti. Dan itulah jalan satu-satunya kepada kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yang diselamatkan adalah dia yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus Kristuslah yang kita dengarkan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya kalau kita mendengarkan Yesus, kita juga berarti mendengarkan perkataan-perkataan yang benar. Dengan mendengarkan perkataan-perkataan yang benar, itu jugalah di dalam kita mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita biasakan Bapak Ibu. Mari kita latih diri kita untuk mendengar perkataan-perkataan yang benar dari setiap orang. Siapa saja yang mengatakan yang benar, dia yang kita dengar sebagaimana yang diinginkan oleh firman Tuhan kita di sini. Oleh karena itu, dengan mendengar perkataan-perkataan yang benar itu, maka hati kita, pikiran kita akan dipenuhi oleh kebenaran, sehingga dengan kebenaran yang kita miliki di dalam hati dan pikiran kita, itulah yang kita keluarkan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, dan melalui perilaku kita menjadi yang benar. Sehingga kita akan menjadi orang yang benar. Melalui perkataan yang benar, melalui perbuatan dan perilaku yang benar. Kita berbahagia, kita bersyukur jika kita menjadi orang yang benar. Itu yang dikatakan Yakobus di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya jika kita sudah menjadi orang yang benar, dengan doa-doa kita akan mempunyai kuasa yang besar. Dan itulah jalan kita untuk memperoleh damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan perkataan yang benar, kita menjadi orang yang benar dan hidup di dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan, mengajarkan kami untuk mengikut setia mendengarkan Tuhan Yesus, mendengarkan yang benar, karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang menjadi dasar kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan,
dan kami memperoleh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati apa yang kami kerjakan di satu hari ini. Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga kami, memberkati setiap orang tua, memberkati setiap anak-anak dan setiap pergumulan kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.